Selamat pagi, Ibu Bapak yang terkasih dan teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendaknya. Mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan Bunda Maria. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik, sehingga kami bisa Kau bangunkan pagi hari ini untuk selalu bersama-sama bersekutu dalam Zoom ini. Ya Bapa, berkatilah kami para petugas-Mu pada pagi hari ini, juga untuk internet dan jaringan yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Serta bukalah hati kami agar Engkau meraja di dalam hati kami, dan pada pagi hari ini Kau berikan kami kekuatan yang baru sehingga Engkau kami rindukan setiap saat. Terima kasih Bapa, inilah doa anak-anak-Mu ini dengan perantaran Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita akan terus meninggikan nama Allah yang maha tinggi. Kita angkat pujian ini, bahwa kita datang di pagi hari dengan hati yang penuh syukur. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita angkat sekali lagi, kita datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri dan mengucap syukur kepadanya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan.
dalam pimpinanmu, Tuhan. Benar Tuhan, pagi hari ini Kau pimpin kami untuk terus mendekat kepadamu. Saat ini kami mau datang lebih dalam lagi kepadamu Tuhan. Kami mau datang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dengan kerendahan hati untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kami mau puja Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau sebagai Raja, karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja, yang saat ini berdiri di tengah-tengah kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau sembah, kami mau puji Engkau Tuhan, dengan hati kami yang terbuka. Dan biarkan roh-Mu terus mengurapi kami, roh-Mu yang terus menguatkan kami, sehingga kami tiba saatnya terus memuji-Mu, menyembah-Mu dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Sekali lagi kita katakan, kita mau sembah dan puji syukur padamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja.
sembahkan Tuhan, kami kami Tuhan, mengasihi kami, tiada basia nama, kami hanya padamu, Tuhan, kami puji, kami sembah, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang peduli, kami sembah. Tiada bagiana yana siana ye, tiada haleluya, haleluya. Karayana ya karayana se, tiada se, tiada bagiana ba. Dara karayana siana makarayana se. Inarayana sara karayana marashikina yara mashiana. Yara bashiana makarayana marashiana ma. Orashiana marakere se. Bashiana ma. Yara bashiana makarayana mase. Ina mashiana marayara karayana mashiana. Inara marashiana marayana. Ina marakarayana mashiana. Harayana marakarayana mashiana. Ina harayana marayana mashiana. Yana marayana yana marakarayana Marilah kita hening sejenak. Kita mau dengarkan suaranya. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mendengarkan suara-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapak. Biarkan ini semuanya menjadi kekuatan baru bagi kami. Saat ini Bapak, kami mau terus diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu. Bapa, biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala, Roh-Mu yang memimpin kami, sehingga apa yang akan dikatakan dalam sabda-Mu pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarkan lepaskan dari semuanya Tuhan, kuasa-kuasa di luar kuasa kami Tuhan. Inilah kami Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kiranya damai Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Renungan hari ini saya ambil bacaannya dari bacaan Injil pada pagi hari ini. Dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga sudah memandang wajah Bapa. Malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapa yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pertobatan memerlukan kerendahan hati. Dari ayat 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari ayat ini, Yesus mau mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Pertobatan memerlukan kerendahan hati. Menjadi seperti anak kecil berarti merendahkan diri bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Bapa. Bahwa kita memerlukan kekuatannya dan mau mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaannya. Mungkin selama ini kita masih mengandalkan kekuatan sendiri ataupun kekuatan yang di luar atau tidak berasal daripada Tuhan. Poin kedua, jangan menghakimi tetapi introspeksi diri. Dari ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini karena aku berkata kepadamu. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat ini mengingatkan saya tentang kisah perumpamaan anak yang hilang, di mana si bungsu kembali kepada keluarganya dengan kerendahan hati, datang kembali kepada bapaknya, seperti anak kecil yang sudah tidak mempunyai apa-apa, dan hanya mengharapkan belas kasih dari bapaknya. Dan si sulung yang sepertinya sudah hidup benar dan bekerja dengan baik, mendampingi ayahnya, namun ternyata ada kesombongan dan iri hati dalam hatinya. Setiap kita mempunyai kesempatan yang sama, kita mempunyai bagian sama, kita diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh rahmat pertobatan. Poin ketiga dari ayat 12 sampai 14, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ayat ini menggambarkan kasih Allah yang begitu besar. Allah akan terus mencari kita, dombanya yang hilang. Namun bacaan hari ini adalah gabungan dari beberapa ayat, membawa saya kepada satu hal, yaitu Allah akan terus mencari domba yang hilang, namun kita perlu menanggapinya dengan kerendahan hati untuk bertobat. Sebagai domba yang hilang, saya harus peka terhadap suara Tuhan yang berseru-seru memanggil saya kembali. Saya harus segera menghampirinya. Jika saya bersembunyi atau saya justru menjauh dari suara itu, tentu Tuhan semakin lama untuk menemukan saya. Proses penyelamatan dan penemuan akan tertunda
atau bahkan tidak akan terjadi. Sebagai gembala-gembala kecil yang Tuhan percayakan untuk membawa domba-dombanya, saya juga diingatkan tidak semua domba akan merespon seruan kita. Saya juga harus bijak dan ada juga domba-domba yang bukan berasal darinya. Di Markus bab 6 ayat 11, Yesus pun mengajarkan, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Mari kita menyelidiki batin kita. Apakah kita merupakan domba-dombanya yang hilang? Apakah kita menanggapi suara gembala kita atau malah kita semakin menjauh atau kita bersembunyi? Jumat lalu saya melakukan pengakuan dosa. Setelah saya menyampaikan dosa saya, menjabarkan dosa-dosa saya, Romo menyampaikan bahwa kita harus mengetahui akar dari dosa kita. Dan Romo melanjutkan untuk berbicara. Pada akhirnya disingkapkan bahwa saya masih mempunyai dosa kesombongan. Dosa kesombongan adalah akar dari dosa-dosa saya. Saya bersyukur Tuhan singkapkan. Awalnya saya hanya mampu menyampaikan dosa saya yang pada permukaan, tetapi Tuhan menyingkapkan lebih dalam dosa saya, menyingkapkan akar dosa saya melalui pengakuan dosa ini. Mari kita peka menanggapi suara Tuhan yang berseru memanggil kita. Rekonsiliasi dan keterbukaan adalah kunci untuk pemulihan. Tuhan sedang menanti kita untuk kembali. Jika saat ini masih ada yang mengganjal dalam hati kita, ayo kita lakukan sakramen pertobatan. Minta Tuhan yang singkapkan walau awal mungkin kita bingung atau kita sulit menjabarkan, mengungkapkan dalam kata-kata dosa-dosa kita. Tuhan sudah memanggil kita. Jangan ragu, lakukan saja. Datang saja, Tuhan sendiri akan menyingkapkan dan memberikan rahmat pengampunannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk saat teduh pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang sungguh baik dan sungguh menyayangi kami. Dan kami, domba-domba-Mu, harus mau merespon dengan rendah hati, mendengarkan suara-Mu, dan kembali kepadamu ya Bapa. Kami mohon ampun untuk kesalahan dosa kami selama ini. Mungkin kami masih mengeraskan hati kami. Bapa, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati, dan kami mau mau kembali kepadamu ya Bapa. Jangan biarkan firman ini berlalu dengan begitu saja ya Bapa. Biarlah boleh merema dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapa. Kami bersyukur untuk kembali yang Kau utus bagi kami. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati apa yang mereka kerjakan. Semuanya boleh berasal darimu, Engkau tambahkan, boleh menjadi berkat juga ya Bapa, dan Engkau semakin pertajam visi misi bagi KPH, dan Engkau juga memberkati kami setiap pelayanmu, supaya kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Engkau berikan setiap kami kesatuan hati. Engkau berikan kami kerendahan hati untuk boleh melakukannya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarga besar KPH, supaya kami terus bersatu hati mempunyai visi misi yang sama dan terus setia menjalankan 5 senjata dan boleh membawa semakin banyak jiwa terutama dalam keluarga kami ya Bapa. Kami juga persembahkan hari ini. Kami juga mau berdoa untuk Prihatin malam hari ini. Engkau berkati Prihatin malam hari ini, urapi setiap petugas, setiap pelayanmu, dan setiap jiwa yang datang kepadamu boleh merasakan Engkau hadir dalam hidupnya ya Bapa, dan Engkau berkati peralatan, perlengkapan, dan jaringan internet yang akan digunakan. Kami berdoa untuk hari ini, kami persembahkan
apa yang menjadi rencana kami pada hari ini. Engkaulah yang menyempurnakannya ya Bapa, dan segala yang kami kerjakan, kami ucapkan, biarlah berkenan kepadamu dan berasal daripadamu saja. Mari kita tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita foto bersama. Mari kita foto, silakan dibuka kameranya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.